Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 11 Farmasi 1. Saya Chelsea Nadia Putri, nomor absen 15. Saya Vita Arianti, absen 33. Saya Putri Kirana, absen 29. Di sini kami akan presentasikan materi tentang sistem saraf. Kita masuk ke pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menerima, mengirim, dan memproses impuls listrik ke seluruh tubuh. Sistem saraf berperan sebagai pusat koordinasi yang memungkinkan tubuh merespon rangsangan baik dari dalam maupun luar tubuh. Adapun karakteristik sistem saraf yaitu bekerja secara cepat dan terpadu, serta menggunakan sinyal elektrokimia dalam menyampaikan informasi. Gambar sistem saraf seperti ini. Organ-organ utama dalam sistem saraf antara lain adalah otak atau brain, otak kecil atau cerebellum, sumsum tulang belakang atau spinal cord, dan saraf-saraf tepi yang tersebar ke seluruh tubuh yaitu saraf kranial, axis branchialis, saraf vagus, saraf radial, saraf median, saraf ulnaris, saraf cutaneus femoralis, saraf sciatic, saraf femoralis, saraf peroneal, dan saraf tibialis. Fungsi organ. 1. Organ atau otak bertindak sebagai pusat kendali utama tubuh yang mengatur pikiran, memori, emosi, serta semua fungsi vital seperti pernapasan. 2. Cerebellum atau otak kecil memiliki fungsi khusus untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan gerakan otot agar berjalan mulus dan presisi. 3. Spinal cord atau sumsum tulang belakang menjadi jalur utama yang menghubungkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh, serta pusat kendali untuk gerak refleks. 4. Cranial nerve atau saraf kranial terdiri dari 12 pasang saraf yang keluar dari otak untuk mengatur fungsi di area kepala dan leher, seperti penglihatan, penciuman, dan ekspresi wajah. 5. Brachial plexus atau plexus brachialis, jaringan saraf yang berfungsi sebagai pangkal kendali untuk seluruh gerakan dan sensasi perasaan di bagian lengan dan tangan. 6. Vagus nerve atau saraf vagus, saraf unik yang menjulur dari otak hingga ke organ dalam untuk mengatur detak jantung, fungsi paru-paru, dan sistem pencernaan secara otomatis. 7. Radial nerve atau saraf radial mengatur kemampuan untuk meluruskan lengan atau ekstensi, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. 8. Median nerve, saraf median, berperan penting dalam gerakan menggenggam, menggerakkan ibu jari, serta memberikan rasa pada telapak tangan. 9. Ulnar nerve atau saraf ulnaris mengatur gerakan halus pada jari tangan seperti mengetik dan memberikan sensasi pada jari manis serta kelingking. 10. Saraf cutaneus femoralis khusus berfungsi untuk memberikan sensasi perasaan, sentuhan atau nyeri pada area kulit paha bagian luar. 11. Sciatic nerve atau saraf sciatic, saraf terpanjang di tubuh yang berfungsi mengirim sinyal dari saraf pusat menuju paha, betis, hingga kaki. 12. Femoral nerve memungkinkan tubuh untuk melakukan gerakan menekuk pinggul dan meluruskan lutut saat berjalan. 13. Peroneal nerve mengatur gerakan mengangkat punggung kaki ke atas dan menggerakkan jari kaki. 14. Tibial nerve atau saraf tibialis berfungsi untuk menggerakkan telapak kaki ke arah bawah dan memberikan rasa di bagian telapak kaki.
Fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi sensorik, fungsi motorik, dan fungsi integrasi. Fungsi sensorik menerima rangsangan dari dalam dan luar tubuh, misalnya rasa panas, suara, dan nyeri. Fungsi integrasi memproses informasi tersebut dan memutuskan tindakan yang tepat. Fungsi motorik mengirim perintah ke otot atau kelenjar untuk melakukan respon dan gerakan. Proses kerja sistem saraf. 1. Menerima rangsangan indera mata, kulit, dan lain-lain. Menerima rangsangan. 2. Transmisi sensorik. Saraf sensorik mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang atau otak. 3. Pengolahan interneuron. Otak atau sumsum tulang belakang menerjemahkan informasi tersebut. 4. Respon motorik. Otak mengirim perintah melalui saraf motorik menuju otot. 5. Tindakan. Otak memerintahkan otot untuk bergerak, misalnya menarik tangan saat menyentuh benda panas. Contoh penyakit sistem saraf. Beberapa contoh penyakit pada sistem saraf antara lain: 1. Stroke, yaitu terhentinya suplai darah ke otak akibat sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. 2. Alzheimer, penyakit degeneratif yang menyebabkan penurunan daya ingat dan fungsi kognitif. 3. Parkinson, yaitu gangguan sistem saraf yang memengaruhi gerakan, ditandai dengan gemetar atau tremor. 4. Epilepsi, yaitu gangguan aktivitas listrik di otak yang menyebabkan kejang berulang. 5. Multiple sklerosis, yaitu penyakit autoimun yang menyerang pelindung saraf atau mielin. 6. Meningitis, yaitu peradangan pada selaput otak dan sumsum tulang belakang akibat infeksi. 7. Neuropati perifer, yaitu kerusakan saraf tepi yang sering menyebabkan kesemutan atau mati rasa, sering dipicu diabetes. 8. Spondylosis atau saraf terjepit, yaitu penekanan saraf di tulang belakang yang menimbulkan nyeri hebat. 9. Tumor otak, yaitu pertumbuhan sel abnormal di dalam otak. 10. Amyotropik lateral sklerosis atau ALS, yaitu penyakit yang menyebabkan melemahnya otot-otot secara bertahap karena kerusakan saraf motorik. Penyakit-penyakit ini dapat mengganggu fungsi sistem saraf dan aktivitas tubuh. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem saraf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.